Selamat siang, halo sahabat Primutos dimanapun berada. Salam prima bermutu. Kita kembali lagi di bincang-bincang dengan Primutos. Narasumber kita pada siang hari ini ada Dr. Yeni, dokter pelaksana unit hemodialisa, dan juga ada Suster Lia. Ini perawat dari unit hemodialisa dari Prima Hospital Bekasi Utara. Nah, kita mau bincang-bincang apa nih siang ini ya? Jadi kalau kemarin kita coba diskusi sebentar, apa nih diskusinya? Kita mau berbicara seputar cuci darah bersama dokter pelaksana dan perawat hemodialisis. Nah, menarik sekali memang cuci darah ini di Indonesia masuk penyakit kronis karena memang dia bersumber dari penyakit gagal ginjal kronis ya dok ya. Nah itulah kenapa memang pemerintah sangat mendukung atau dengan cara mensupport baik melalui JKN maupun program-program lainnya untuk menangani kasus-kasus gagal ginjal kronis yang perlu penanganan cuci darah ini. Jadi memang nanti menarik sekali kita akan membahas seputar gagal ginjal kronis, seputar cuci darah, bahkan mungkin nanti ada juga terapi atau penanganan lain selain cuci darah ya dok ya. Iya, Nah itu juga nanti sedikit kita kupas. Nah ini yang pertama pengen saya tanya buat dokter Yani dan juga suster Lia, keseharian pasien gagal ginjal kronis yang menjalani cuci darah itu kayak apa ya dok? Biar ini Primutox di luaran tuh lebih kebayang gitu ya. Kalau pasien cuci darah seminggu bisa 2 kali ke rumah sakit gitu ya, sebulan berarti ya 8 kali paling tidak. Itu di rumah sakit ngapain, berapa lama gitu ya, terus kehidupannya gimana ya nanti, kesehariannya apakah dia masih bisa bekerja, yang mungkin bekerja sebagai pekerja karyawan apakah bisa, yang bekerja sebagai misalkan ada online, transportasi online juga apakah masih bisa, atau pekerja-pekerja profesional lainnya apakah masih bisa. Kita tunggu dari jawaban dokter Yeni dan juga suster Lia. Silakan, dipersilakan dok. Oke, hai guys. Halo. Halo, perkenalkan saya Dr. Yeni Dan dan saya teman Suster Lia. Kami dari tim unit hemodialisa Primaya Bekasi Utara. Di sini kita berbincang-bincang sedikit ya dok ya. Tadi dokter bertanya bagaimana sih keseharian pasien betul. gagal ginjal yang terkhususnya untuk pasien yang mengalami cuci darah gitu. Karena memang mungkin ya di sahabat Primutos itu nggak kebayang dok. Saya Iya. juga kalau itu jadi awam ya mungkin nggak kebayang juga ya. Itu 8 kali sebulan ke rumah sakit gitu ya. Dan hal-hal lainnya itu gimana gitu kan. Nah kita dengar nih penjelasannya nih. Nah, awal sekali dulu aja ya dok, sebelum pasien itu menjalani cuci darah. Jadi awal sekali pasien didiagnosa gagal ginjal, itu kan pasti pasien merasakan, hidupku sudah tidak lama lagi, begitu. Agak bisa sampai merasa frustasi dok ya. Iya, benar sekali. Itu bisa mengganggu ke bagian psikolog sih, kejiwaannya. Jadi merasa udah down, udah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Apalagi kalau udah gagal ginjal kronis, dokter. Jadi pemikiran pasien biasanya langsung begitu gitu. Jadi pada saat itu masih didiagnosa gagal ginjal kronis, belum untuk didiagnosa pasien ini harus cuci darah gitu. Makanya banyak banget pasien itu menolak untuk cuci darah awal-awal sekali. Kenapa? Ya karena pemikiran pasien itu, hidupku sudah tidak lama lagi gitu. Aku ya udahlah nggak usah cuci darah, biar aja aku sudah pasrah gitu. Sampai ke titik pasrah ya dok ya. Iya, sampai ke titik pasrah. Dalam arti berarti kita sebagai tim medis itu meyakinkan si pasien bahwa cuci darah nggak begitu loh, begitu. Cuci darah nggak begitu. Jadi pasien, oh iya ya dok, belum tentu cuci darah sekali cuci darah selanjutnya cuci darah gitu. Kan pasti ini kita sudah membuang racun-racun yang awal-awalnya saja dulu, atau pada pasien yang datang itu misalnya overload atau dalam keadaan sesak atau udem anasarka, itu yang kita bantu pada saat kayak gitu. Jadi kan pasien juga
kita jelasin ke pasien ini nggak selamanya loh cuci darah gitu. Jadi stigma bahwa kalau udah cuci darah terus itu nggak bener juga ya dok ya? Gitu. Jadi kan ada juga pasien saya yang cuci darah baru 2 kali selama rawat inap, abis itu nggak cuci darah lagi. Ada. Jadi tergantung lagi ke kondisi pasien masing-masing. Iya, benar sekali. Tergantung penyebabnya apa sih, gitu. Karena kebanyakan kalau penyebabnya selain yang bawaan seperti hipertensi atau DM itu biasanya bisa sementara dokter gitu biasanya gitu. Jadi kita bagaimana caranya kita meyakinkan si pasien ini, oh iya ya dok, kalau cuci darah tuh nggak begini ya, nggak menakutkan gitu gitu. Jadi selama cuci darah bagaimana kita bisa membuat pasien tuh menyenangkan, bagaimana pasien itu, oh iya saya mau cuci darah dok gitu awal sekali. Jadi kalau keseharian pasien nih dok, keseharian banyak kok kesehariannya yang masih bisa bekerja, masih produktif gitu. Itu bagaimana kita memotivasi, mengedukasi pasien agar pasien juga tidak down selama ini yang sudah menjalani cuci darah ya dok. Kalau yang tadi kan awal-awal didiagnosa untuk cuci darah gitu. Ini yang sudah menjalani cuci darah. Banyak kok pasien saya yang masih aktif bekerja selama berpuluh-puluh tahun, berbelas-belasan tahun, udah cuci darah masih aktif bekerja ke sana kemari, masih aktif, masih bisa jalan sendiri, masih bisa bawa kendaraan sendiri. Tetap seminggu 2 kali ke rumah sakit. Tetap seminggu 2 kali dia tetap semangat gitu. Karena untuk mempertahankan hidupnya lah kalau dia berpikirnya seperti itu, dokter. Begitu. Jadi bagaimana sih kita yang tim medis, saya baik sebagai dokter pelaksana maupun sebagai perawat pelaksana, itu bagaimana kita caranya mengedukasi si pasien supaya tidak down. Begitu. Itu sih kuncinya sebenarnya dok, agar si pasien ini tetap mau bertahan untuk menjalani pengobatannya. Kan ini salah satu pengobatan ya dok, kalau cuci darah ya dok ya. Karena kan kalau udah kita biarin racunnya semakin numpuk, itu juga bahaya ke pasiennya. Begitu. Baik, kita coba simak dari sisi perawat nih Mbak Lia. Dari kalau kesehariannya pasien HD pada saat lagi di HD oleh tim-tim keperawatan yang handal kita ini, gimana Mbak Lia ceritanya? Oke, baik, saya dengan perawat Lia ya, saya izin menyampaikan kalau keseharian pasien-pasien HD kami di Primaya Bekasi Utara itu kami menyiapkan mereka itu seperti keluarga kami sendiri, itu pertama. Jadi kami dari Primaya Bekasi Utara, perawat HD-nya akan membantu kesiapan pasien kami dari mulai pendaftaran, kemudian sampai pasiennya naik ke ruang HD, sampai kita berikan layanan HD dan diperiksa oleh dokter, sampai pasien itu pulang, kami akan layani pasien itu sehingga pasien tidak ada komplain. Dan untuk membuat pasien itu nggak boring, jadi seolah-olah ruangan HD itu bukan ruangan untuk pemberian pengobatan atau penyembuhan. Jadi anggap aja itu seperti mereka istirahat di ruang itu, kita ajak ngobrol santai, kemudian ada keluhan apa mereka kita sampaikan ke dokter. Kalau dokter akan memberikan terapi, kita juga sampaikan ke pasiennya. Dan pokoknya selama 5 jam pasien itu di ruang HD, kita usahakan pasien itu jangan merasa seperti, oh aku sakit nih, aku kayaknya udah nggak ada semangat hidup lagi, jangan sampai kayak gitu. Dan kebetulan di rumah sakit kami di Primaya Bekasi Utara, pasien-pasien HD sudah mendapatkan fasilitas yang cukup baik menurut saya ya. Karena untuk di rumah sakit Primaya Bekasi Utara ini ruang HD-nya sudah memiliki kapasitas mesinnya 10. Kemudian rencana kami juga akan ada penambahan mesin, dan kami juga memiliki perawat-perawat yang bersertifikat sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien. Di samping itu juga ruangan kami juga ada televisinya, wifi-nya juga lengkap. Pokoknya buat pasien-pasien HD yang ada di sekitar Bekasi, kalau misalnya mau melihat ya dok ya, maksudnya mau melihat atau kita mau cek ke ruang HD Primaya Utara, ya silakan saja, nanti akan kami berikan informasi-informasi tambahan
Itu sih dok. Katanya kemarin mau dipasang TV kabel ya? Iya dok, rencana Wah, mau dipasang TV makin kabel ada juga. entertainment lagi Iya, unit karena HD. karena di kami kan juga ada internetnya. Jadi pokoknya keseharian pasien-pasien HD itu sudah seperti, jadi gini, kalau pasien-pasien Kayak di rumah aja ya kayak di jadinya rumah, jadi apapun kegiatan dia yang biasa dia lakukan sehari-hari di rumah bisa dia lakukan di ruangan HD sambil HD plus tambah ngobrol sama teman-teman pasien HD juga. Membentuk suatu komunitas ya. Betul, kan. Jatuhnya kayak keluarga. Jadi menguatkan ya, saling menguatkan. Karena kami di sini juga punya komunitas ya dok, ada grupnya sendiri gitu loh dok. Itu di Primaya Utara seperti itu. Baik. Nih ngomong-ngomong komunitas tadi, komunitas HD keluarga yang kekeluargaan tadi itu apa yang sudah terlaksana atau yang sudah berlangsung terkait dengan komunitas pasien HD ini? Mungkin bisa dijawab. Dari awal itu komunitas kami terbentuk yang sudah dilakukan oleh para keluarga pasien HD kami adalah pertama pada saat ulang tahun unit HD yang pertama dok, itu keluarga pasien kami benar-benar sibuk mempersiapkan hal itu, malah kita pun perawatnya sampai bingung, ada yang mau ngasih ini, mau bikin acara ini, saking mereka tuh ngerasa oh ini acara kita loh gitu loh, ini acara kita loh, kita harus kasih apa nih buat rumah sakit Primaya, malah kita jadi bingung. Kok jadi yang tadinya pesertanya segini, kok jadi datang semua dok? Kan kita jadi kan sempat kewalahan. Dan kita juga sudah pada di hari itu pun ada alhamdulillahnya ada dokter penanggung jawab hemodialisa kami, dokter Ilsa Rusyad itu juga ikut memberikan edukasi beliau kepada semua pasien kami mengenai nutrisi yang baik untuk pasien HD. Dan semangat, jangan lupa itu yang pesan dari beliau dok. Itu pertama acara yang udah kami lakukan, dan kedepannya kami setiap bulan itu selalu memberikan edukasi kepada pasien-pasien HD kami, dan kami bekerja sama dengan unit-unit lain dok, misalnya dari HD memberikan edukasi gizi, berarti dari unit gizi yang memberikan edukasi seperti itu dok. Nah ini menarik dokter Yeni terkait dengan nutrisi pasien HD. Mungkin saya juga dengar kalau pasien HD katanya jangan terlalu banyak minum, nanti airnya jadi susah keluar, bengkak badannya. Nah ini mitos-mitos seperti ini, lalu habis itu ini mitos atau fakta? Biasanya gitu pertanyaan kita. Lalu nih jangan terlalu banyak makan tempe, nanti proteinnya tinggi, susah juga dikeluarinya, nanti makin racunnya numpuk. Nah mitos-mitos atau fakta ini yang perlu coba diluruskan dok, jadi sahabat Primutalks di luaran sana bisa lebih tercerahkan barangkali gitu dok. Oke dok, kalau masalah minum ya, tadi yang pertama minum. Kalau minum itu benar adanya. Kenapa saya bilang benar adanya? Karena untuk pengeluaran urin itu kan dari ginjal, gitu. Jadi kalau problemnya di ginjal, otomatis problem untuk mengeluarkan urin juga jadi problem. Jadi begitu. karena nanti airnya banyak, memang si ginjalnya kerja keras ya dok? Iya, kerja keras. Berarti jadi ini bukan mitos ya dok? bukan Benar ya? mitos, Berarti kalau benar beneran. begini, kalau salah kan begini. Beneran fakta. Iya. Jadi gini, kalau misalnya pasien aja buang air kecilnya sedikit, tapi dia minumnya banyak, kemana larinya itu airnya? Kalau di logika berarti ya tidak keluar ya dok? Iya, ya kan. Kalau tidak keluar berarti ada dalam tubuh gitu. Iya, benar sekali. Berarti pasiennya bisa mengakibatkan pasiennya itu sesak. Kalau pasiennya tidak sesak berarti udem, berarti bengkak pada seluruh badan. Misalnya salah satunya di kaki. Gitu. Jadi kalau sesak tadi berarti airnya ke arah paru-paru, karena napas pakai paru-paru ya. Iya, bisa larinya ke bagian perut. Itu yang namanya dengan asites. Jadi ada cairan di rongga perut. Iya, benar sekali. Jadi biasanya kalau untuk air yang di dalam perut itu bakalan susah untuk dikeluarin, kecuali kita fungsi dokter. Ditusuk. Iya, keluar untuk ngeluarin cairannya, begitu. Nah, pada pasien-pasien bukan pasien, kita normal paling tidak kan 2 liter ya dok ya per Iya, hari. benar. Nah, berarti kalau pada pasien HD yang berat badannya mungkin 60 kilo gitu dok, standar lah ya 60 kilo atau 50 kilo gitu. Jadi minumnya berapa dok kalau nggak 2 liter? Sebenarnya tergantung dokter. Kenapa tergantung saya lagi. bilang tergantung? Kalau dia minumnya misalnya 600 mili, 600 misalnya, tapi dia buang air kecilnya tidak segitu, malah kurang dari 100 cc, 100 mili. Kemana sisanya? Jadi belum tentu kita bilang 600, tapi bener-bener ngikutin juga Jumlah output urin ya, yang keluarnya keluar, ya. benar sekali. Jadi kalau bisa itu seimbang.
Diharapkan antara masuk dan minum keluar sama. dan yang dikeluarkan itu seimbang gitu. Jadi kalau nggak seimbang malah lebih banyak yang diminum, yang bisa mengakibatkan si pasiennya juga sesek. Ya mungkin nggak langsung terjadi gejalanya tersebut, bisa berangsur-angsur, bisa lama kejadiannya. Jadi akhirnya si cairan tersebut numpuk terus di dalam. Kemana numpuknya? Kan kita nggak bisa lihat, Dok, di mana numpuknya. Karena sedikit-sedikit tadi ya. Dibiarin numpuk. Akhirnya berat badan datang, dia juga mengakibatkan berat badannya tinggi. Walaupun lagi dalam siklus HD juga, Dok, misalkan. Iya, gitu. begitu. Itu dia, Dok. Jadi minum ini juga mesti menjadi perhatian pasien-pasien gagal ginjal ya, Pak. Benar sekali. Itu yang paling diwaspadai. Selain minum, Dok, apalagi, Dok, berarti? Makanan. Itu aja tadi minum kita mungkin saya baru nanya air putih, Dok. Gimana lagi kalau saya bilang yang teh, yang sirup. Iya, kalau bisa sih memang air putih, Dok. Oh, kalau gitu bisa, jangan yang berwarna-warna begitu. Oke. Karena contohnya teh manis gitu. Enggak semua pasien sih bisa mengakibatkan ke arah yang sana dengan meminum teh manis. Contohnya, teh manis ini bisa mengakibatkan si HB-nya turun gitu. Karena dia mengikat kadar HB-nya, Dok. Oh, gitu. jadi gula atau glukosa tadi bisa mengikat HB juga. Tehnya, Dok. Oh, tehnya. Bukan si gulanya. Oke. Jadi Tehnya, sahabat Primutol ya. bisa lebih paham lagi ya. Hati-hati kalau minum teh, nanti tehnya yang keikat Khusus darah. khusus pasien gagal Khusus, ginjal. tapi khusus pasien gagal ginjal ya, bukan yang normal gitu. Karena kalau kita yang normal butuh teh manis, Dokter. Saya ngurangin gula, Dok. Iya, kan butuh, Dokter. Butuh, betul. Benar. Belum tentu harus berlebihan ya. Belum tentu berlebihan, Betul tapi sekali. butuh. Betul. Begitu. Nanti kalau nggak ada gula lemes soalnya. Lemes, betul. Gula Iya darah juga, kita ya. turun nanti, Dokter. Iya, betul. Nah, Benar sekali. Mbak Lia nih biasanya kalau Iya, Dok. lagi nasehatin pasien tentang makanan, biasanya yang Mbak Lia bawelin ke pasien nih supaya pasien itu datang-datang nanti pas lagi HD itu tetap oke kondisinya. Biasanya Mbak Lia bisikin apa sih ke pasien-pasien kita ini? Kalau kita sebagai perawat itu mengedukasi, selalu saya tanyakan pasien sebelum kita memberikan, maksudnya pasien punya statement, oh saya minumnya harus sekian. Itu datanya dari mana? Kita cek sendiri urin kita, berapa banyak urin yang keluar dalam satu hari. Kalau perlu ditampung, Bu, atau Pak, ditampung. Daripada kita ngarang-ngarang, misal, oh kok yang ada sana bisa 800, kok yang pasien B bisa 700, saya kok 600. Mari kita tampung kemampuan badan kita sendiri. Jadi kita tampung urin kita dalam 24 jam itu berapa. Nah, apa yang kita minum sesuai dengan jumlah yang keluar gitu kan. Paling kita tambahkan dengan misalnya IWL atau misalnya keringat yang keluar. Jadi kalau misalnya kita urinnya ada 600, berarti kita boleh minumnya sekitar 600 atau 700 gitu loh, Dok. Selalu kita kalau kami perawat itu memberikan edukasi berdasarkan data. Kita berikan data dulu, datanya mana. Jadi memang nggak sama, Bu, selalu kita bilang seperti itu. Misalnya orang itu bisa 800, 700, kita berapa tergantung kemampuan dari si ginjal kita sendiri. Kebanyakan kita edukasi seperti itu supaya nanti ibu datang ke HD lagi, dan perhatikan jangan lupa timbang berat badan dan pulangnya harus diperhatikan. Jangan mengandalkan perawat ataupun misalnya keluarga, dan kita sendiri harus tahu gitu. Jadi di rumah harus punya timbangan ya? Iya, di rumah punya timbangan, dan pasien harus tahu berat badan keringnya dia berapa sih gitu loh. Suster, berat badan kering itu apa sih? Mari kita sama-sama belajar. Jadi antara perawat dan pasiennya sama-sama pinter. Jadi nggak hanya perawat-perawat melulu yang ngasih penjelasan, tapi percuma kalau pasiennya nggak paham. Dan itu yang kita tekankan. Kita berusaha mencerdaskan pasien-pasien Betul, kita. Ya. karena kalau semakin pasien itu cerdas, insya Allah nanti ke depan kualitas hidup dia akan bagus. Kemanapun dia pergi dia akan tahu. Kalau ditanya cuci darah berapa lama? 5 tahun. Berapa putarannya? 250. Berapa jam? 5 jam. Tapi kadang-kadang ada pasien traveling juga yang kita tanya, sana dia berapa jam? 5 jam. Putarannya berapa? Nggak tahu. Iya, nggak tahu. Itu yang selalu kami ya, Dok, ya, perawat di Primaya Utara itu mengedukasi pasien-pasien kami sejauh mana dia tahu tentang pengetahuan mesin, bahkan kami kasih tahu juga, Dok. Buat bekalnya. Iya, iya, Dok. Dan harus dikasih tahu tentang apa sih itu cuci darah. Jadi dia juga nggak buta gitu, Dok. Biar sama-sama paham. Jadi kamu pasien HD? Iya, saya pasien HD di sana. Berapa lama HD di sana? Enak nggak HD di sana? Kamu tahu nggak kalau cuci darah itu mau nyeramkan gini. Kita juga mengedukasi pasien apa sih itu cuci darah itu, supaya si pasien juga
nggak bingung-bingung. Dan kalau ada orang yang mungkin nakut-nakutin atau apa, dia udah Iya, siap ya udah jadinya. siap gitu dong gitu. Jadi kalau ditanya sama teman-teman yang sesama pasien cuci darah, dia juga bisa nyambung dan dia juga bisa mengerti begitu. Nah, tadi dok terkait dengan protein atau tadi saya sempat kesebut tempe lah misalkan atau protein-protein hewani itu apa. Nah, itu pada pasien-pasien gagal ginjal kronis ini seberapa sensitif terkait dengan protein ini, dok? Beda-beda setiap pasien dokter. Kayak air lagi dok ya, Iya, beda-beda. beda-beda setiap pasien dokter. Nggak kita samain gizi untuk pasien A dengan protein untuk si pasien A beda dengan pasien B, beda juga dengan pasien C gitu, beda-beda dokter. Jadi kalau masalah protein itu berarti kan kita lihat dulu kadar albuminnya dokter. Oh, oke. Begitu. Kalau kadar albumin yang rendah ya pasti dia harus diet tinggi protein. Begitu. Ada kekhawatiran nggak dok dia tinggi protein tapi terkait dengan kondisi ginjal gitu? Enggak. Oh, enggak. Gitu. Siap. Karena albumin itu juga sangat bukan berbahaya juga sih dok, sangat untuk menurunkan si kondisi si pasien. Pasien bisa jadi lemes. Kalau kurang albumin tadi atau Iya, protein benar. tadi ya. Kedua kaki si pasien juga bisa jadi bengkak. Jadi kita bisa berpikir, ini kenapa sih kakinya bengkak? Apakah si pasien overload? Apakah si kadar albuminnya yang turun atau faktor penyebab obat yang lainnya? Oke. Begitu. Banyak faktor sebenarnya dok kalau untuk kaki bengkak. Salah satunya lah si albumin tadi, si protein tadi dokter. Makanya kita selalu mengedukasi baik perawat pelaksana maupun dokter pelaksana itu ataupun sama sesama teman-teman pasien, ya. gitu. Itu saling mengedukasi, menyemangatkan kalau bisa jangan makan ini ya. Kalau bisa jangan makan ini ya. Soalnya saya kalau makan ini mengakibatkan saya ke ini gitu. Contohnya pisang. Oh, pisang. Kalau saya dengar pisang, saya langsung ingat kalium. Benar sekali Iya, dokter betul. gitu. Karena kalau udah pisang itu anti banget ke teman-teman, anti banget sama pasien cuci darah. Karena kaliumnya kan dok? Benar sekali Oh. dokter. Karena kaliumnya. Kalium di pasien gagal ginjal kenapa dok? Kalau hiperkalemi Ka- atau kaliumnya tinggi, tinggi. itu pasien bisa diare, Oh. bisa sesak. Itu kedua hal itu yang paling sangat Ditakutkan. ditakutkan pada pasien cuci darah gitu. Diare, hiperkalemi, dia peristaltiknya tinggi ya dok? Yes, ya? benar Oh. sekali dokter. Iya, Gitu. iya, iya. Jadi pisang ini agak diwanti-wanti ya ternyata. Agak diwanti-wanti dokter. Kalau gitu. semangka boleh dok? Semangka banyak airnya dokter. Sebenarnya Juga. gini, kalau buah-buahan ini sebenarnya banyak mengandung kalium. Cuman tergantung beratnya saja, berapa banyaknya sih Iya, pasien ini memakan si buahnya ini. Ya kalau bagus. cuma satu potong kotak gitu ya boleh. Tapi Kalau kalau semangkanya satu yang itu banyak tuh. Tiba-tiba nanti pasien kami langsung masuk IGD dokter. Iya, Langsung iya. masuk ICU lagi nanti kalau Jadi kayak memang gitu harus dokter. Memang buah harus pun dijaga. dipilih-pilih dan Benar sedikit sekali, aja. Yang dokter. penting Iya. kalau kepingin ya buat kepingin tapi nggak untuk satu utuh gitu ya. Biasanya pasien itu pengennya makan apel, pir, itu harus direndam air panas dulu. Oh, apel direndam air panas. Iya, kenapa sih harus Nah, direndam itu air kenapa panas gitu? Agar kadar kaliumnya itu bisa turun Bisa keluar. gitu. Setidaknya Masih dalam kulitnya kah dok? Atau udah iya, dipotong? udah dipotong. Oh, sudah dipotong, terus rendam air Direndam panas. air panas. Jadi kadar kaliumnya juga harus bisa berkurang. Pisang bisa dok direndam air panas? Tidak bisa. Oh, Pisang kan saya bilang tadi sangat berbahaya, dokter. kirain bisa nurunin kaliumnya juga. Tidak bisa, kan Oh, hanya nggak buah-buah bisa ya. tertentu, Buah-buah dokter, gitu. tertentu. Oke. Aduh, jadi pengen bahas buah-buahan. Nah, Dan sayur-sayuran juga ya dokter. oh sayur-sayuran Gitu. ada Ya. beberapa yang kayak pisang kah dok kalau sayuran? Ada mungkin sayur ini kayak mirip-mirip pisang nih agak dihindari lah gitu misalkan. Sayuran yang berwarna hijau biasanya Oh, dokter. itu justru agak dihindari. Kaliumnya tinggi banget itu. Brokoli ya, bisa misalkan iya. ya. Kalau bisa yang rebus-rebusan aja. Kalau putih kol dok. Putih Tapi kol. dia ada tinggi yang lain kayaknya kalau di Iya. kol. Bener sekali dokter. Sekarang kalau tips-tips dalam menjalani terapi cuci darah nih supaya pasien-pasien gagal ginjal kronis tetap bisa merasa nyaman, aman gitu ya dalam kesehariannya, apa nih tipsnya dari Dokter Yeni dan Kak Lia nih? Kalau dari saya sih ya, kita menganggap dia pasien ini adalah keluarga kita. Oke. Gitu. Satu, kenapa saya bilang menganggap si pasien ini adalah keluarga kita? Jadi perhatian kita ke pasien itu sama dengan perhatian kita dengan keluarga kita. Itu sih tips pertama, agar si pasien juga nyaman di sini gitu.
mau bercerita. Kadang si pasien ini dokter punya problem di rumah, dia tidak cerita ke keluarganya tapi cerita ke tim medis. Iya, Wah, jadi lebih merasa lega ya kalau Benar ceritanya ke Iya. tim rumah Jadi sakit. masalahnya gini, dia lebih percaya ke kita daripada lebih percaya ke keluarga. Jadi dokter tolonglah bilangin sama si kakak Oh, minta aku dibantu untuk diomongin. Edukasi. Gitu, misalnya. Makanya kita menganggap si pasien ini jadi keluarga gitu, agar Jadi kita jubir punya ya, Dok, ya? iya. Agar kita gini loh dok, rasa empati. Iya. Empati sama simpati beda ya Beda. dokter gitu. Kalau empati kita merasakan apa yang dia rasakan. Kalau simpati, ih kasihan bener ya gitu. Tapi kita nggak ngerasakan apa yang si pasien rasakan. Itu yang kunci pertama, kita harus empati. Yang kedua sih sebenarnya menganggap dia sebagai keluarga, kita harus empati gitu. Gitu. Empati itu kayaknya ada di nilainya rumah sakit ya. Iya, rumah Prima sakit ya Prima. kalau nggak Iya, salah, benar bagian dari sekali, Prima Dok. ya. Makanya saya sebut dokter. Iya, bagian karena memang di profesional rapi ibadah mendengarkan asertif itu ya empati Ada ada di di situ. ibadah gitu ya salah satunya. Melayani dengan kasih dokter. Iya, Susah melayani itu dengan dokter. Keren. Kalau kunci saya itu dokter. Tips-tipsnya itu ya istilahnya. Moto saya dari dulu itu. Oke, Mbak Lia, nih Kalia gimana Kalia? Kalau kita perawat HD itu selalu menganggap pertama sama sih seperti dokter Yeni punya tujuannya bikin pasien tuh percaya dulu sama kita. Jadi kalau pasien datang selamat pagi suster, kita tuh udah happy aja. Kita tuh menyambut mereka, oh selamat pagi, gimana kabar hari ini? Jadi pasien nggak ngerasa, oh saya nih mau ke rumah sakit, entah saya ditusuk, entah apa. Itu yang kami sama sekali kami jauhin. Jadi begitu pasien datang kami sambut pasiennya. Dokter langsung nyapa, ada keluhan apa hari ini gitu. Pokoknya kita anggap pasien itu sebagai keluarga, kita munculkan rasa trust atau percayanya pasien kepada kita sampai hal sekecil apapun yang dokter ini sampaikan. Kadang-kadang ada pasien kita yang sama keluarganya nggak jujur, sama kita baru jujur. Sama keluarganya bilangnya nggak minum banyak, sama kita bilangnya habis makan. Ada yang kayak gitu, jadi keluarganya nggak tahu, tapi perawatnya tahu. Dan Jadi mie instan ini juga dihindari ya kalau iya, bisa. dan Atau dikurangi atau apa sebenarnya? sebenarnya kalau dokter ini gimana dok kalau untuk mie instan? Mie instan itu dihindari dokter. Oh. Si pasien ini oke. nanti muntah-muntah jatuhnya. Oh, efek yang sering timbul adalah Benar muntah-muntah sekali, di pasien dokter. gagal ginjal kronis ya. Iya benar. Oke. Dan ini dok tambahan satu lagi karena kita di Prime Utara ya kami melayani pasien HD kami itu dengan pure semua kami layani sebisa mungkin. Apabila pasien ada kendala dalam di rumah misalnya atau malam hari dia ada keluhan apapun, bisa WA di grup atau kepada kami perawat-perawat HD dan kami akan langsung sampaikan ke dokter. Apabila ada terapi kami akan infokan ke pasiennya. Jadi ada grup, bisa japri juga bisa. dan jadi pasien nggak ngerasa sendiri kalaupun ada apa-apa, oh tenang aja nanti kita bisa menghubungi, ibaratnya ada jalan loh untuk sampai memberikan intervensi apa dok, obatnya apa nanti akan dibantu oleh kami tim perawat dan kami juga nggak lupa konsul ke dokter Yeni. Jadi akses itu selalu terbuka ya untuk Terbuka pasien-pasien di hemodialisa Prime ya. Utara dan sepertinya untuk pasien-pasien HD di Prime Utara tuh diprioritaskan dalam arti kata untuk kesehatan dia dan untuk kegawat daruratannya insya Allah akan kami prioritaskan di Prime Bekasi Utara dok, seperti Kalau itu. tentang olahraga dok, pada pasien gagal ginjal kronis ini apa olahraga yang bagus dan aman lah gitu ya untuk pasien gagal ginjal kronis? Kalau saya kan saya sering sepedaan gitu ya, saya sering jogging lari. Nah itu aman apa enggak? Atau ada olahraga jenis lain yang aman? Kalau yang aman bagi pasien cuci darah itu bisanya jalan kaki dong, Oh, jalan jogging gitu sama bersepeda. Itu Sama yang paling sepeda. aman sih, tapi tergantung dengan kekuatannya sendiri gitu. Kalau dia sudah merasa capek ya udah stop dulu gitu. Jangan dipaksakan untuk menyambung untuk kegiatan olahraga tersebut. Gitu. Nanti kalau bisa fatal dokter karena problemnya ke jantung takutnya. Oke. Karena pasien cuci darah anfalnya tuh biasanya di jantung. Jantung. Gitu. Tapi olahraga tetap diperlukan nggak sebenarnya pada pasien? Perlu dokter, Tetap perlu, ya? aktivitas itu sangat perlu bagi pasien cuci darah. Nggak boleh rebahan terus, nanti jadi kaum rebahan. Nggak boleh mager ya tim sahabat Primutalks di luaran Iya, sana. mager. Bener. Nah ini kalau kita diskusi tentang cuci darah, terus ada nggak sebenarnya terapi lain selain cuci darah untuk pasien gagal ginjal kronis sebenarnya? Ada dong dokter. Oh ada ya. Jadi belum tentu harus
gagal ginjal kronis Hadi, stadium gitu akhir, ya. cuci darah, nggak harus gitu ya. Oh, enggak. Ada beberapa terapi lain mungkin ya yang bisa diberikan atau ada pilihan-pilihan tertentu yang mungkin menjadi second choice atau justru itu first choice atau apapun ya dok ya. Iya benar. Kan tadi pasien kan kita ajarin nih cuci darah itu apa sih? Cuci darah adalah terapi pengganti ginjal teman-teman. Terapi pengganti ginjal. Iya, berarti Ginjal diganti sama Fungsi mesin. ginjalnya Fungsi diganti. ginjalnya. Ginjal. Berarti kan terapi pengganti ginjal. Berarti ada beberapa terapi lainnya. Oke, ada beberapa Contohnya, terapi lain. ini bahasa awam aja ya teman-teman, namanya cuci perut. Cuci perut. Nah, Iya. tuh, cuci perut ya. Itu yang dikenal dengan CAPD. APD. Oke. Yang bekerja di dalam perut nanti teman-teman. Begitu, nanti ada Jadi, dipasang alat. Dipasang alat ke Selang. dalam perut, Dok. Iya benar sekali, nanti di dalam perut dipasang alat, di luar perut juga dipasang alat. Nanti di selang tersebut nanti disambungin dengan cairan untuk cuci perutnya dokter. Jadi ibaratnya kalau di mesin cuci darah itu filternya si mesinnya, kalau ini filternya si rongga perutnya, selaput Dok. perutnya, Selaput perutnya. iya. Benar sekali, begitu. Dan satu lagi transplantasi ginjal. Wah, ini yang kayaknya lebih wow ya. Lebih wow. Lebih wow dan mungkin di beberapa tempat yang belum banyak sih yang bisa. belum. Mungkin rumah sakit besar ya yang baru bisa Iya. melakukan cangkok Transplantasi. ginjal atau transplantasi ginjal itu. Oke, dan mungkin juga kalau CAPD tadi atau cuci perut tadi masih mungkin lah dilakukan ya dok. ya? Masih mungkin. Kalau transplantasi ginjal mungkin lebih advance lagi Benar sifatnya sekali. ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Pasien cuci darah, pasien gagal ginjal kronis ini tidak perlu berkecil hati, tidak perlu khawatir berlebihan, tidak perlu takut karena pelayanan cuci darah di Primaya Hospital Bekasi Utara menyenangkan sekali ternyata ya. Iya, Tidak betul. menakutkan. Ketemu sama Dokter Yeni, sama Iya, kakak Lia, sama nih, staff-staff perawat saya. kita. Iya, tentu itu betul. bisa membuat pasien-pasien yang cuci darah di rumah sakit itu happy. Betul, Dan Dok. juga diajarin bahkan ya sampai Iya. apa itu cuci darah, nanti keseharian harus bagaimana, di rumah nggak boleh ngapain, harus ngapain, nanti juga boleh curhat bahkan ya. Iya, betul. Jadi tempat curcol juga ternyata ini luar Iya, biasa. betul. All in one lah ya. All in pokoknya one. ya. Benar, Mantap benar, kali benar. memang. Sahabat Primo Talks, kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Dokter Yeni dan juga Kalia, perawat Dok, hemodialisa sama-sama. dan dokter pelaksana hemodialisa Primaya Hospital Bekasi Utara. Sahabat Primo Talks, jangan lupa di likes, lalu juga di share dan juga jangan lupa di subscribe nih channel Primo Talks. Kami akan selalu tayang dan update channel kami di setiap hari Sabtu supaya sahabat Primo Talks selalu mendapatkan konten-konten edukasi yang bermanfaat seputar pelayanan kesehatan. Semoga Primo Talks dapat terus memberikan edukasi yang bagus kepada sahabat Primo Talks di luaran sana. Sampai berjumpa lagi di agenda diskusi Primo Talks yang berikutnya. Salam Prima bermutu.